Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Video yang berisi tentang dunia hobi saya di bidang olahraga, baik itu lari, badminton, eh, sepak bola, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu perlengkapan untuk olahraga saya, olahraga lari tepatnya. Di sini saya memiliki sepatu lari dengan brand lokal, yaitu Nine. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya pribadi. Jadi apa yang saya sampaikan tentang sepatu ini adalah murni pendapat saya pribadi tentang sepatu ini. Ini adalah sepatu Nine HZ Meta Mosaic. Saya mengambil di size 44 karena sebelumnya saya menggunakan size 44 di seri Guess Eden. Jadi ini adalah hitungannya sepatu ketiga saya dari brand Nine. Untuk looknya sendiri atau tampilannya sendiri cukup menarik ya bagi saya, cukup sporty dan cukup racing look, karena di sini dia memiliki heel bagian belakang itu cukup tebal, jadi dia kelihatan seperti menukik. Maksud saya, kita singkirkan dulu ini, kita rapikan maksudnya. Kita taruh sini saja. Langsung saja kita membahas dari segi uppernya ya teman-teman. Untuk seri HZ Meta Mosaic ini menggunakan upper dengan bahan dia sebut ini transklus atau sejenis plastik atau sebagainya, tapi dia diperkuat dengan ada serat-serat benang yang berada di dalam atau di melapisi lapisan plastik ini. Jadi dia sedikit ada stretchnya, cuma tidak terlalu stretch ya menurut saya. Dan ini juga bertujuan untuk mengurangi dari beban atau berat sepatu ini sendiri. Jadi kalau untukannya sebagai sepatu lari, dia mengejar di keringanan ya teman-teman. Menurut saya keringanan itu menjadi salah satu faktor utama dalam kecepatan kita berlari, dalam kenyamanan kita berlari. Jadi menurut saya kalau sepatu lari itu lebih ringan, itu menurut saya lebih bagus ya teman. Ini pendapat saya sebagai pelari awam. Jadi ini murni pendapat orang awam tentang sepatu ini. Untuk hal selanjutnya yang dapat kita bahas di sini adalah heelnya. Heel counter yang di sini dia menempatkan sebuah sebuah heel counter dengan sedikit diberi sentuhan kokoh dan keras di sini. Ini tujuannya untuk menahan tumit kita saat kita berlari, agar dia tetap berada di posisinya ya teman-teman. Jadi saat kita berlari itu untuk ini hentakan seperti ini, jadi dia tetap menahan heel kita berada di posisinya sini. Jadi tidak ada goncangan atau geser kiri kanan yang bisa mengakibatkan kita selip atau kesleo jika tumit kita bergeser kiri kanan ya teman-teman. Untuk hal selanjutnya yang dapat kita bahas adalah ini lacing sistemnya atau tali sepatunya ini. Untuk tali sepatunya ini kita diberi model tali sepatu yang tipis. Sebenarnya saya suka untuk desainnya atau model tali sepatu seperti ini. Cuman kalau di peruntukannya sebagai tali sepatu untuk sepatu lari, menurut saya peruntukannya kurang maksimal atau kurang tepat. Karena untuk model tali sepatu pipi seperti ini menurut saya jika kita ikat tidak terlalu kuat itu cukup mudah untuk terlepas ya teman-teman.
Jadi mungkin saya akan lebih suka kalau ini diberi tetap yang pipih begini, cuma diberi sentuhan gerigi-gerigi di ujungnya sini ya teman-teman, di tiap tepi tali sepatunya ya teman-teman, yang tujuannya untuk mempererat saat kita menali sepatu ini. Untuk selanjutnya di bagian sol sepatu ini, sol sepatu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu insole, midsole, dan ini adalah outsole-nya teman-teman. Langsung kita bahas dulu untuk midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri kita bisa melepasnya. Ini dia untuk midsole-nya. Midsole-nya sendiri sepertinya adalah midsole biasa yang kita sering temukan di sepatu-sepatu, walaupun tidak sepatu lari juga menggunakan midsole seperti ini. Saya agak sedikit menyayangkan ya teman-teman sebenarnya, karena untuk seri yang Guess Eggy dan dia menggunakan midsole yang dia sebut Hexacast, yang dimana di bagian bawah atau di bagian tapaknya ini terdapat cetakan-cetakan yang bentuknya heksagonal, atau dia bisa disebut dengan sarang lebah. Itu sangat berpengaruh kalau menurut saya, karena insole tersebut menurut saya bisa menambah sedikit kenyamanan, karena dengan menggunakan insole tersebut saya mendapat sedikit tambahan rasa empuk dari insole tersebut yang berbentuk heksagonal tersebut. Tapi ya ini tidak apa-apa, tidak terlalu memengaruhi fungsi dari sepatu lari tersebut. Dan untuk midsole-nya ini menurut saya cukup sangat empuk, tapi bukan yang empuk banget, karena kalau sepatu lari dan midsole-nya itu empuk banget juga menurut saya sebagai orang awam itu kurang nyaman. Karena apa? Karena dia akan sedikit tidak stabil menurut saya. Kalau midsole-nya ini empuk banget ya. Jadi untuk sepatu lari seperti ini, keempukan seperti ini cukup empuk sekali menurut saya. Saya kurang tahu berapa angka keempukan dari midsole ini karena saya tidak memiliki alat untuk mengukurnya, tapi menurut saya sebagai orang awam ini sangat empuk dan mungkin sangat nyaman sekali untuk digunakan untuk berlari ya teman-teman. Lanjut ke bagian outsole-nya. Di sini yang bagian warna oranye ini adalah outsole-nya, dan di sini juga terdapat outsole berwarna abu-abu. Ini kalau tidak salah saya baca itu bahannya ini adalah rubber yang tujuannya untuk melindungi midsole atau expose midsole, agar supaya nanti saat kita gunakan untuk berlari di jalan raya atau aspal, outsole ini bertujuan untuk melindungi midsole-nya, agar nanti waktu saat kita gunakan dan bergesekan dengan aspal tidak langsung mengenai bagian midsole-nya ya teman-teman. Jadi dia tetap menjaga durability midsole-nya agar tetap awet saat kita gunakan secara terus-menerus. Dan di sini di bagian upper yang terbuat dari transclusion ini juga di bagian sisi-sisi pinggirnya ini dilapisi oleh plastik TPU ya teman-teman. Ini tujuannya untuk memberikan sedikit rangka agar tetap membentuk sebuah shape sepatu lari yang proporsional ya teman-teman. Mungkin kalau menggunakan transclusion ini saja mungkin kemungkinan akan tidak seperti ini, tidak memiliki kerangka yang berbentuk sepatu lari begini ya. Jadi dia mungkin akan lebih
seperti kain biasa saja gitu. Jadi ini tujuannya itu. Dan juga saat kita menggunakan sepatu ini di posisi hujan atau trek basah, ini bertujuan untuk melindungi kaos kaki kita atau bagian dalam dari sepatu ini agar tidak langsung kena cipratan air ya teman-teman. Itu. Dan di sini ada tambahan, ini adalah kalau tidak salah namanya reflektor. Ini fungsinya untuk waktu kita gunakan sepatu ini berlari di malam hari. Jadi dari bagian belakang jika ada kendaraan atau pengguna jalan lain yang menggunakan lampu, ini tujuannya untuk memantulkan cahaya. Jadi pengguna jalan lain yang di belakang atau kendaraan-kendaraan yang berada di belakang kita tetap mengetahui keberadaan kita saat berlari di depan. Jadi tujuannya, fungsinya untuk itu, yang warna abu-abu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya beli penilaian. Saya tidak bisa memberikan pendapat yang terlalu banyak karena saya belum menggunakan sepatu ini untuk berlari. Mungkin setelah saya menggunakan sepatu ini untuk berlari, saya akan membuat video kembali tentang first impression saya menggunakan sepatu ini untuk berlari. Dan saya akan memberikan pendapat saya tentang kenyamanan sepatu ini saat digunakan untuk berlari. Dan sepatu ini rencananya saya akan gunakan untuk progres pengembalian berat badan saya. Semoga dengan sepatu ini saya bisa konsisten berlari untuk mengurangi berat badan saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tunggu pendapat saya tentang lari menggunakan Nenten HZ Meta Mosaic ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.